Hey guys, akhir-akhir ini gue suka vlogging. Tapi vlogging itu sebenarnya akhirnya menemukan hal yang gampang dengan vlogging. Pertama-tama gue bawa beberapa kamera Fuji gue yang bentuknya cukup gede. Kali ini gue mau nyaranin kamera vlogging Canon PowerShot G7X. Canon PowerShot G7X adalah pocket kamera, bukan mirrorless, bukan juga DSLR. Artinya dia kecil, bisa masuk di kantong, tergantung kantongnya siapa tentunya, dan enak dibawa-bawa, ringan. Itulah keunggulannya pocket kamera. Tapi mungkin bukan full frame hasilnya, atau hasilnya nggak bisa sebagus mirrorless atau DSLR. Satu hal yang berguna ini untuk vlogging adalah bentuknya yang kecil, satu. Kedua, layarnya yang bisa dikedepankan. Jadi gampang banget kalau lo tinggal ngomong ke selfie ke kamera. Satu hal yang harus lo pikirin adalah begitu lo syuting selfie seperti ini, matanya jangan lihat ke atas, jangan lihat ke layar karena lensanya adalah di sini. Jadi begitu lensanya ada di depan, lo lihat matanya ke depan tanpa perlu melihat muka lo sendiri di layar. At least sekali aja lah cukup untuk lihat fokusnya. Kalau udah fokus, pindahin mata lo ke lensanya. Kekurangan dari layar swivel ke atas seperti ini adalah tidak bisa foto, contohnya di saat kita lagi konser. Lagi konser artinya kamera ada di atas untuk foto ke bawah, layar tidak bisa dikebawahkan. Nah, layarnya ini juga touchscreen, artinya fokusnya itu yang cepat banget, bisa ngikutin kemana orang itu bergerak. Jadi tentu saja layarnya untuk difokuskan dan dia akan ngikutin benda itu bergerak kemana. Cukup bagus, cukup cepat, dan ringkas banget untuk vlogging. Bedanya kamera ini lainnya adalah clicker wheel-nya di depan. Dengar bunyinya? Clicker wheel-nya bisa di-set untuk aperture, shutter speed, atau mungkin bahkan cuman zoom-nya. Walaupun zoom ada tombol kecil di atas untuk zoom seperti ini, tapi juga bisa digunakan clicker wheel-nya. Artinya kalau lo mau precise banget per tahap, itu bisa berguna. Tapi sayangnya, untuk cepat zoom atau mundur zoom in zoom out-nya cukup lama. Itu kekurangannya. Dengan lensa 8.8 dan 36.8 mm, fokusnya juga cukup lumayan, cukup cepat, dan yang paling bagusnya adalah untuk bikin bokeh atau depth of field-nya itu bisa sampai 1,8. Maksudnya depth of field atau bokeh adalah gambar yang di depan itu terlihat tajam sekali, sedangkan gambar yang di belakang itu dibikin blur secara otomatis. Dia bisa membedakan layer-layer yang ada di situ. Mungkin ada beberapa lensa lain yang bisa sampai 1,4 atau bahkan 1. Cuman ini adalah pocket kamera dan bukan diperuntukkan untuk bergonta-ganti lens. Satu hal yang saya senang adalah tombol rekam dan tombol untuk foto terletak di dua tempat yang berbeda. Artinya kalau kita mau foto, dikhususkan untuk foto, untuk merekam kita bisa ada tombol sendiri yang dedicated tentunya, dan bisa hafal untuk berikutnya langsung vlogging secara cepat lewat mana. Lumayan. Nah, beberapa setting juga ada untuk foto. Hasil fotonya sendiri lumayan kalau gue bilang sih. Untuk bukaan 1.8 cukup bokeh. Seperti dilihat, ini bisa menggunakan wifi. Ada tombol wifi yang di sebelah kanan dedikasikan, dan ada aplikasi yang bisa di-download di Android atau iOS. Mikrofon pada PowerShot G7X ini hanya cukup. Ya sedikit mungkin di atas rata-rata. Tapi kalau kita ingin lebih maksimal lagi di keadaan yang berisik atau noise-nya itu banyak sekali, PowerShot G7X tidak menyediakan line in. Artinya kita tidak bisa menggunakan mic eksternal. Cara satu-satunya adalah menggunakan mic yang terpisah filenya dari rekaman ini. Di sebelah kanan terlihat ada mini HDMI dan untuk USB. Bukan untuk mencharge, tapi untuk memindahkan file. PowerShot G7X menyediakan flash yang cukup unik. Kecil sekali, dengan click of a button, secara mechanical dia akan keluar dan sedikit maju. Flash yang maju tentunya lebih baik untuk menghindari bayangan yang tercipta karena lensa yang maju karena zoom. Get what I mean? Navigasi semua bisa dilakukan secara touchscreen dan secara dalam click wheel kanan kirinya, atas kiri kanan bawah, atau langsung di layarnya touchscreen. Gue bukan fotografer profesional, gue bukan videografer profesional, gue hanya memanfaatkan kamera ini untuk vlogging. Artinya, sebatas kapabilitas saya, ini adalah kamera yang paling direkomendasi untuk vlogging dari segi harga juga. Di sekitaran 6 sampai 6,5 juta
Kalau dibandingkan dengan yang terdekatnya adalah Sony RX100 yang artinya mungkin bisa 9 atau 10 juta. Kalau budget ada mungkin bisa membandingkannya dengan Sony, tapi kalau terbatas seperti saya, balik ke 6 juta, balik ke Canon. Again, ini untuk yang point and shoot semacam shotgun camera. Tapi kalau misalnya mau lebih serius lagi vlogging, bisa bawa dengan menggunakan Joby agar lebih stabil setidaknya, atau menggunakan DSLR yang versi terkecilnya dengan lensa-lensa yang lebih wide, karena kalau untuk melakukan selfie setidaknya mencakup banyak daerah di belakangnya. Itu saran dari gue untuk vlogging. Cara orang beda-beda sendiri. Cara lo gimana kalau mau vlogging?